Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di U2 Channel. Pondok pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional maupun modern, di mana para siswanya yang biasa disebut santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan kiai. Di pondok pesantren ini, kita bisa melihat rutinitas keseharian para santri yang selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan agama. Namun, di samping kentalnya nuansa agama di Ponpes, siapa sangka bahwa pengalaman-pengalaman horor pun ikut menyertai para santri selama di lembaga pendidikan yang satu ini. Berikut kisah nyata pengalaman horor di pondok pesantren. Hantu pengganggu pondok pesantren. Cerita ini berasal dari situs mbahbeni.blogspot.com. Diceritakan bahwa kejadian horor di pesantren yang tidak disebutkan nama dan lokasinya ini berawal dari nasi yang baru saja matang, tapi langsung basi, berbau tidak sedap dan bahkan mengeluarkan ulat. Nasi yang tiba-tiba basi ini berawal dari hari Kamis malam Jumat Legi. Pukul 11:30 malam, tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat dari arah dapur. Dan hal ini terus berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Kejadian nasi basi pun meresahkan Pak Kiai karena sangat merugikan pondok. Sang Kiai yang sudah kehabisan kesabaran pun memanggil santri paling senior di pondok itu. Kita sebut saja namanya Lukman. Lukman yang diberi tugas untuk membereskan masalah ini pun langsung menghadap pada Kiai. "Man, sanggupkah kamu mengatasi masalah yang telah menimpa pondok kita?" tanya sang Kiai. Lukman pun menjawab, "Sanggup Pak Kiai," tapi dengan wajah yang sedikit grogi. Tanpa basa-basi, sang Kiai pergi ke dalam kamar dan keluar membawa sehelai kain putih atau kain kafan, dan diserahkannya kain itu kepada Lukman beserta selembar kertas tuntunan mantra untuk mengetahui alam gaib. Lukman pun menerima keduanya dengan tangan gemetar. Lantas ia memberanikan diri untuk membuka tabir misteri yang sudah meresahkan para santri. Pada malam berikutnya, pukul 11:30 malam, Lukman sudah bersiap di perbatasan tanah pondok pesantren. Dibacanya mantra yang sudah diberikan oleh Pak Kiai. Selang 25 menit kemudian, muncullah sosok makhluk dari makam tua yang berada tak jauh dari tempatnya berada. Makhluk itu berbentuk kerangka tinggi dan memakai jubah putih. Makhluk itu berjalan menuju dapur yang diikuti oleh Lukman dan dengan gemetar ia memberanikan diri untuk mengintip dari luar dapur. Dan ternyata makhluk itu menyentuh nasi yang sudah matang menggunakan kelingking. Dan itulah yang membuat nasi menjadi busuk dan berbau tidak sedap. Lukman menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Kiai. Ia melempar kain putih ke arah makhluk gaib itu, dan tak lama kemudian makhluk itu terbakar dan terdengar suara wanita yang sangat kesakitan. Dan kejadian itu disaksikan oleh semua santri. Semenjak kejadian itu, nasi pun busuk dengan sewajarnya dan dapur tidak berbau busuk lagi. Pondok pesantren yang angker. Cerita ini berasal dari situs ceritahantu.com, ditulis oleh Royan. Diceritakan bahwa Royan sempat menimba ilmu di pesantren yang sudah terkenal angker. Bahkan, pernah ada kejadian yang menyebabkan salah satu santri mengalami patah tulang. Kejadian ini berawal pada tahun 2011, di mana saat itu pesantren Royan sedang mengadakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia di alun-alun yang letaknya cukup jauh dari asrama putra. Para santri pun berkumpul di alun-alun kecuali satu orang. Waktu telah menunjukkan jam 2:30 malam.
Tiba-tiba santri yang tidak ikut nobar itu mendengar suara wanita, padahal itu adalah asrama putra yang sudah tentu isinya laki-laki semua dan tidak ada wanita. Apalagi saat itu jam 2:30 pagi, mustahil sekali. Namun, lagi-lagi dia mendengar suara yang sama. Dengan mengikuti feeling, ia pun keluar dari kamarnya. Lalu ia melihat wanita yang luar biasa cantiknya. Wanita itu pun melambaikan tangannya ke arah santri itu, dan tanpa sadar, santri itu langsung berjalan ke arah sang wanita tanpa tahu apa yang diinjak olehnya. Tak lama kemudian, wanita itu pun pergi, dan santri itu mulai sadar bahwa ternyata dari tadi ia tak menginjak apapun alias melayang. Dia pun terkejut dan jatuh dari lantai 2. Saat nobar sudah selesai, teman-temannya melihat santri itu sudah tidak berdaya. Dia dibawa ke rumah sakit dan ternyata wanita itu adalah jelmaan jin. Demikian pengalaman horor yang dialami santri selama di pondok pesantren. Bahasan kali ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau membuat kita jauh dari pesantren. Karena walau bagaimanapun, pesantren adalah tempat terbaik untuk kita menimba ilmu agama. Dan seperti yang kita tahu, saat kita sedang melakukan hal baik, pasti ada saja gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Jika kamu memiliki pengalaman horor selama di pondok pesantren, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe jika kamu suka dengan video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya karena akan ada part 2 serial pengalaman horor di pondok pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.